Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang di sini yang tidak hadir hari ini? Ibu akan absen Hadir ya. semua, Bu. Hadir semua Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Ayo. Nah, Titin, ayo Titin. Dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Iya Bu. Ya. Ayo teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya. Alhamdulillah ya, berarti kalian semua sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi sholat. Ya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Asik, Pak Ustadz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita, Do. Kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam. Apakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Nah, untuk mengetahui lagi, yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Nah, jumlah rakaat sholat fardu semuanya ada 17 rakaat. Nah, sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat wajib sholat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang beragama Islam diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, maka dia berdosa. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Haid adalah tanda seorang wanita itu sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal wajib melaksanakan sholat. Adapun orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, baligh. Baligh adalah orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Syarat sah sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas. Suci artinya bersih, ya kita bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar kita bersuci dengan mandi wajib. Hadas kecil kita bersuci dengan berwudu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita akan melaksanakan sholat, perhatikan badan, pakaian, dan tempat sholat kita apakah bersih dari najis atau tidak. Ketika
badan, pakaian, dan tempat kita terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, ketika auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Aurat laki-laki batasannya yaitu dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu sholat. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat, tentunya kita sudah memasuki waktu sholat, yaitu ditandai dengan azan. Ya, ketika adzan dikumandangkan, barulah kita melaksanakan sholat. Apabila kita melaksanakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Adapun rukun sholat yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah, sujud 2 kali dengan tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, dan tertib. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya. Kelompoknya ya, kelompok 1 yaitu Nailham, Jamal, Dani, Hartuti, dan Hanifatul, Azirah, dan Novia. Kelompok 1, nah ini nanti membahas, mempresentasikan pengertian dan macam-macam sholat fardu ya. Nah, tadi kelompok 1, ayo. Sekarang Ibu sudah membagikan ya ininya, lembar kerjanya. Sekarang berdiskusi ya, duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, tadi udah Ibu bagikan 3 kelompok. Ya. Nah, nanti ketika kerjasama, berkelompok dan berdiskusi, kalian harus kerjasama ya anak-anak. Tidak boleh ada yang berdiam diri aja. Yang satu mencari materi, yang satu menulis apa yang diinstruksikan dari lembar kerjanya. Siap anak-anak? Siap, Iya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi dan menuliskan apa yang kalian diskusi di lembar kerjanya. Selesai kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 1, ya. Siapa yang mau presentasi kelompok 1? Lagi kelompok 3? Saya, Bu. Ayo, Nak Makmur. Ayo presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Syarat sahnya salat yang pertama adalah suci dari hadas, yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat, dan ketiga menutup aurat, yang keempat masuk waktu salat, yang kelima menghadap kiblat. Tepuk tangan untuk semuanya. Berarti kalian sudah paham apa yang Ibu Paham. sampaikan ya, materi yang Ibu sampaikan. Nah, Siap, bagaimana Bu. perasaan kalian hari ini belajar Senang mengenai sekali, sholat Bu. fardu? Belajarnya Senang, asik. sedih, atau bosan? Senang. Ya, Bu. alhamdulillah Senang kalau sekali, senang Bu. ya. Senang sekali. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu hebat semua ya. Iya, Bu. Ya, bisa Makasih. menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk tugas selanjutnya kita setiap kelompok itu di rumah mengerjakan ya. Jadi bertanya kepada Pak Ustadznya di rumah atau di tempat pengajian, bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat fardu itu seperti apa ya. Nanti minggu depan kita akan berlanjut ke materi bagaimana tata cara melaksanakan sholat fardu itu dengan baik dan benar. Jadi kalian di rumah tugasnya berkelompok, bertanya kepada Pak Ustadz ya, di tempat ngajinya atau di tempat TPA-nya. Ya, bertanya bagaimana sih Pak Ustadz? Ya. Ditulis enggak, Bu? Ditulis. Iya, ditulis di buku masing-masing. Ya, nanti Ibu kasih lembar kerjanya ya setiap kelompok. Iya, Jadi Bu. ada Siap. apa saja yang Pak Ustadz sampaikan ya. Itu untuk tugas minggu depan. Nanti bertemu Ya, lagi Bu. ya Jangan sama banyak-banyak, Ibu. Bu. Iya, nanti bertemu lagi sama Ibu di minggu depan. Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Semoga kalian sehat selalu dan
apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Ya, wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.